وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله هو المعبود حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو المبعوث صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسمع. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ثم أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita berjumpa di dalam kebaikan di antara kebaikan-kebaikan yang kita upayakan sebagai seorang hamba, dan ini adalah pertemuan kita pertama kali, dan insya Allah semoga Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan sehingga kita bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan kita juga sebagai seorang hamba. Tema kita hari ini adalah pelajaran atau SOP atau aturan main dalam harta Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, biar ngajinya nggak berimajinasi, biar nggak ngawang-ngawang ngajinya, ini sudah saya printkan, tapi mohon maaf cuman saya bawakan 30, mudah-mudahan bermanfaat. Biar ngajinya nggak bingung, ini ustadznya ngomong apa gitu. Jadi saya printkan, nanti bisa dilihat secara garis besar, itu yang saya tuliskan secara garis besarnya saja. Kurang dekat. Sudah sekarang? Sudah belum? Udah nempel ini soalnya. Baik. Jangan dilihat, Bu. Baik, sudah dapat sebagian kertasnya? Yang nggak dapat nyontek aja. Baik, ini apa yang akan kita bahas hari ini insyaallah ta'ala. Pelajaran kita untuk pertama kali ya, dan insyaallah kalau Allah panjangkan umur kita dan kita berjumpa lagi, insyaallah kita akan bahas tema yang lain berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ya? Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis adalah hadis yang agung, termasuk disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Bulughul Maram, di dalam bab akhir yaitu Kitabul Jami', tentang bab adab dan akhlak. Beliau masukkan di dalam bab peringatan daripada akhlak yang buruk, peringatan untuk menjauhi akhlak yang buruk. Ternyata di dalam bab tersebut, bab tentang untuk menjauhi akhlak yang buruk, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala memasukkan hadis ini. Yang hadis ini disampaikan oleh Al-Imamul Muslim rahimahullahu taala dari sahabiyah ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rijalan yatakhawwaduna min malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Saya salah buka hadis yang lain ya, mohon maaf. Tadi saya bacakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini hadis disampaikan oleh Khawlah Al-Ansari. Mohon maaf. Khawlah Al-Ansari. Khawlah Al-Ansari ini adalah seorang sahabiyah yang sebab beliaulah Allah menurunkan surat Al-Mujadalah. Tahu surat Al-Mujadalah ya? Yang ada di dalam juz 28.
Ini adalah sahabiah yang berbisik-bisik mengadukan perkara rumah tangganya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berharap tidak ada yang mendengarnya, tapi ternyata Allah Azza wa Jalla di balik langit 7 mendengar apa? Bisikan atau aduan Haulah Al-Ansariyah radhiyallahu taala anha tersebut. Beliau menuturkan, sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Sesungguhnya ada orang-orang yang mereka mengelola harta Allah tanpa aturan, tanpa hak, secara serampangan. Punya harta tetapi menggunakannya secara serampangan. Ancamannya adalah falahumun naru yaumal qiyamah. Maka bagi mereka kelak adalah neraka di hari kiamat. Coba perhatikan hadis ini, harta Allah disebutnya dengan malillah. Harta Allah dalam hadis disebutkan apa? Malillah, yang artinya adalah harta Allah. Ini menunjukkan bahwasannya harta yang ada pada kita itu sejatinya memiliki kemuliaan, Pak. Harta memiliki kemuliaan karena langsung disandingkan kepada lafzul jalalah, kepada lafal Allah Subhanahu wa taala. Seperti rumah yang mulia. Rumah yang mulia disebutnya apa? Baitullah, rumah Allah. Ini menunjukkan bahwasannya rumah tersebut memiliki kemuliaan, keutamaan yang lebih. Makanya tidak boleh kita berserampangan berbuat sesuatu yang melanggar syariat di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya kita mengagungkan rumah Allah adalah kita tidak nonton di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang nonton apa? Nonton bola, main game di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk di antara serampangan dalam aturan dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang akan kita bahas di sini bukan rumah Allah tetapi malillah, harta Allah. Kenapa kita sampaikan hal ini? Bahwasannya harta yang ada pada kita itu adalah malillah, adalah milik Allah. Karena banyak orang itu yang nggak sadar status kepemilikan harta. Banyak manusia mereka nggak sadar apa? Status kepemilikan harta. Sehingga hal tersebut menjadikan dia serampangan seenaknya untuk apa? Menggunakan hartanya. Sebagian orang mengatakan apa, Pak? Hartaku kok suka-sukaku. Aku yang kerja, kau yang ngurusi. Disuruh sodakoh nggak usah ngomong-ngomong. Yang ngomong Allah kok yang nyuruh sodakoh, kok bilang sama kita jangan usah ngomong-ngomong. Biasanya orang-orang seperti ini apa? Hatinya sempit. Sehingga ketika nasihat masuk kepada mereka seolah-olah seperti dihujam dengan pisau, dihujam dengan pedang, ditusuk dengan tusukan yang tajam, sehingga dia membantah bantahan tersebut. Baik, kita akan sebutkan, di sini tidak saya tuliskan, yang mau nulis silahkan tulis, tapi yang mau mendengarkan semoga bermanfaat apa yang didengarkan. Apa bukti bahwasannya harta itu adalah milik Allah Azza wa Jalla? Apa buktinya, Pak? Apa bukti, Mas? Harta milik Allah itu buktinya apa? Yuk hadis ini gitu. Saya minta buktinya apa? Kalau ini kan lafalnya, sekarang buktinya apa? Buktinya bahwa harta itu milik Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, hasil kerja Allah yang menentukan. Sekeras apapun kita bekerja, seberat apapun kita bekerja, kalau Allah tidak menentukan itu rezeki kita, tidak akan kita dapat hal tersebut. Betapa banyak orang-orang yang apa, Pak? Banyak orang-orang yang mengaku apa? Saya sudah bekerja keras puluhan tahun. Rumah ini saya yang bikin kok, saya yang bangun. Ini kalau nggak saya kerja 10 tahun, mungkin rumah ini nggak kebangun. Pak, yang kerja daripada sampean lebih daripada 10 tahun banyak nggak? Banyak. Yang kerjaannya lebih berat daripada sampean ada lebih banyak nggak? Banyak. Maka sikap-sikap seperti kalimat-kalimat seperti ini dapat menjerumuskan seorang ke dalam kesyirikan. Dia ujub terhadap dirinya, dia seolah-olah menghilangkan sisi kebaikan Allah Subhanahu wa taala di sana. Dia mengatakan, ini kalau bukan karena Allah, saya nggak bisa bangun rumah. Ini baru yang benar. Kalau dia mengatakan, ini kalau bukan saya kerja 10 tahun, nggak mungkin rumah ini kebangun. Kalau saya nggak kerja di perusahaan ini, saya nggak mungkin punya rumah. Tapi nyatanya, Pak,
Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberi, maka tidak akan terjadi apa yang terjadi di sini. Coba kita perhatikan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Asy-Syu'ara atau surat Asy-Syura ayat ke-49. Di mana Allah berfirman, wa atuhum mimma lillahilladzi atakum. Di dalam ayat tersebut Allah menyebutkan min malillah. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah. Allah memerintahkan kita sedekah. Yang Allah perintahkan itu bukan milik kita, tetapi milik Allah Azza wa Jalla. Coba ibu bapak buka surat Al-Hadid ayat ke-7. Buka surat Al-Hadid ayat ke-7. Wa atuhum mimma lillahilladzi atakum. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Ketemu surat Al-Hadid ayat ke-7? Ayo buka WhatsApp, cepat mesti. Ketemu Pak, surat Al-Hadid ayat ke-7. Aminu billahi wa rasulihi. Kemudian ketemu Pak. Naam, tolong bacakan ayatnya. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Naam, silahkan bacakan artinya. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Naam, barakallahu fikum. Pertama Allah mengatakan di sana, perintahnya pertama apa? Berimanlah kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah itu apa kata Allah? Dan infakkanlah, sedekahkan, wa anfiku, infakkanlah, sedekahkanlah, wa anfiku mimma ja'alakum. Dan infak ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ternyata memang bukti bahwasanya kita kalau beriman sama Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersedekah atau berinfak. Kata Nabi SAW, was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Kita ngerasa berkurang memang dalam segi yang nampak kita kurang harta kita. Tetapi dari segi keimanan kita yakin di balik sana di alam yang abadi ada pahala dari Allah Azza wa Jalla. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pegang kaidah ini atau pegang nasihat saya ini. Kalau saya apa yang saya sampaikan sampai nanti selesai nggak dapat poinnya, pegang ini satu aja nggak apa-apa. Paksakan diri untuk terus lelah dalam beramal soleh. Kenapa? Hasilnya kita sendiri yang menikmati. Ketika kita pertama kali dimasukkan di alam kubur, itulah hasil pertama yang kita nikmati. Bukan anak istri kita. Kalau harta, kita kerja keras puluhan tahun, siapa yang menikmati? Bisa anak, istri, orang lain. Tetapi amal soleh ketika kita meninggal, itulah yang akan kita nikmati. Kita pertama yang akan menikmati. Jadi kita kerja keras di dalam amal soleh, itu bukan untuk orang lain, tetapi siapa? Untuk diri kita sendiri. Baik, kita lihat di sini. Kata Allah, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu. Kemudian perhatikan ayat ini selanjutnya menakjubkan. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustahlafina fi. Yang Allah jadikan kalian istahlaf itu artinya pengganti. Yang Allah jadikan kalian sebagai pengganti di dalam harta tersebut. Kenapa Allah menyebut harta itu sebagai pengganti, Pak? Coba kita lihat. Ayat ke-7. Surat Al-Hadid ayat ke-7. Di sana Allah Azza wa Jalla mengatakan harta tadi apa? Yang kita sebagai penggantinya. Kita lihat contohnya sebagai baju yang kita miliki. Sebelum ada pada kita punya siapa, Pak? Sebelum ada pada kita punya siapa harta baju ini? Punya penjual, penjual baju. Sebelum punya penjual baju punya siapa? Punya konveksi. Sebelum punya konveksi, punya pengepul. Sebelum punya pengepul, punya petani kapuk mungkin kalau memang dibikinnya dari kapuk. Sebelum punya pemilik kapuk, punya Allah Azza wa Jalla.
sekarang ada di tangan kita. Ada aturan mainnya enggak? Ada aturan mainnya. Bajunya dipakainya nggak boleh yang terbuka auratnya, harus yang menutupi aurat, harus sesuai aturan mainnya, nggak boleh serampangan. Belinya nggak boleh pakai uang haram. Pakainya ada aturan mainnya. Setelah kita meninggal, kemungkinannya cuma ada 3 harta yang ada pada kita. Yang pertama, imma itu dihibahkan. Yang kedua, imma diwariskan. Ini kalau bukan baju ya, mungkin harta yang lain diwariskan. Kemungkinan yang ketiga, imma wakafkan. Cuma 3 itu aja harta kemungkinannya. Makanya Allah katakan harta itu cuma sebagai pengganti, kita itu sebagai pengganti. Maka jangan sok-sokan sama yang kita miliki. Ikuti aturan mainnya, SOP-nya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis. Jadi kita untuk apa, Pak? Kalau nggak kita sedekahkan harta, kita miliki, kita tahan-tahan buat apa? Buat apa punya motor banyak-banyak? Motor 1 itu cukup insya Allah. Sebagian orang punya motor A, B, C, D banyak. Oh, nggak dipakai seluruhnya kan sekaligus? Punya mobil banyak-banyak, nggak dipakai seluruhnya sekaligus juga kan? Nggak dipakai sekaligus. Buat apa rumah banyak-banyak? Cuman buat bangga-bangga saja. Sedekahkan, wakafkan, berikan orang lain untuk menempatinya. Buat apa harta banyak-banyak kalau kita nggak sedekahkan? Mau makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, penyakit mulai menggerogoti diri kita, benar nggak, Pak? Harta banyak-banyak buat apa? Poligami juga nggak berani. Ini yang pertama, bukti bahwasannya harta punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa bukti bahwasannya harta itu milik Allah Azza wa Jalla? Kapanpun Allah berkehendak, Allah bisa mengambilnya. Ada orang menabung lama, dia simpan-simpan hartanya, rela nggak makan, enak, tahan-tahan hartanya. Cuman pengen bangun apa? Rumah. Begitu terbangun rumahnya, qadarullah, kena banjir, gempa, hancur rumahnya. Padahal dia menabung lama, rela nggak haji, Pak. Bapak kalau punya uang, misalnya 250 juta, pakai haji dulu apa bangun rumah dulu? Orang yang urusannya dunia, ya bikin rumah dulu. Kalau punya uang 250 juta, Pak, pakai buat haji. Di sana minta sama Allah gantinya. Minta sama Allah. Banyak tempat-tempat mustajab di sana. Jadi jangan tahan-tahan harta. Ngapain pelit-pelit? Uang punya Allah kok, ada aturan mainnya. Kayak Bapak kerja di perusahaan. Seenaknya nggak di perusahaan? Saya pinter kok, saya IPK saya tinggi terus, sehingga apa? Berbuat semaunya. Benar seperti itu enggak, Pak? Nah, walaupun Bapak statusnya sebagai manajer, general manager, tetapi tetap ikut aturan apa? Perusahaan. Maka demikian pula dengan kita, sekeras apapun kita usaha, ada aturan mainnya di dalam harta. Makanya ketika kita kehilangan sesuatu, apa yang kita ucapkan, Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya kembali. Jangankan harta, nyawa itu juga punya Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak boleh kita serampangan di dalam harta tersebut. Ini bukti yang keberapa? Bukti yang kedua, bahwasannya harta adalah milik Allah Azza wa Jalla. Yang pertama tadi apa? Buktinya hasil kerja Allah yang menentukan. Kemudian yang kedua, kapanpun Allah berkehendak, Allah bisa mengambilnya. Baik. Kita lihat tafsiran Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan ayat tersebut. Beliau mengatakan, ai mamlukuna lillah mudabbiruna tahta amrihi wa tasrifihi falaysa lana min anfusina wa amwalina syai'un. Maksudnya, kita ini adalah budaknya Allah. Kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu berada di bawah perintah Allah dan kehendaknya. Maka sedikit pun dari kita maupun harta kita tidak ada yang kita miliki. Penafsiran indah sekali dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan malillah di dalam surat Asy-Syura tadi. Ai mamlukuna lillah. Kita ini adalah budaknya Allah. Kita ini miliknya Allah. Mudabbiruna tahta amrihi wa tasrifihi. Kita itu berada di bawah perintah dan kehendaknya Allah. Falaysa lana min anfusina wa amwalina syai'un.
maka sedikit pun dari kita maupun harta kita tidak ada yang kita miliki. Ya. Jadi Allah berikan kepada kita itu buat apa, Pak? Kalau tadi beliau sebutkan nggak ada yang kita miliki, terus kenapa ada pada kita, Pak? Allah pengen itu jadi sebagai tunggangan kita untuk menggapai kesuksesan akhirat kita. Makanya seorang salaf bernama Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala, beliau pernah mengatakan rahimallahu ra'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seorang yang dia tahu kapasitas dirinya. Kalau kata orang Jakarta cuma 2 kata, Pak. Apa, Pak? Ngaca lu. Semoga Allah merahmati apa? Seorang yang tahu kapasitas dirinya, kadar kemampuan dirinya. Karena begitu dia sering mengaca, dia akan tahu siapa dirinya. Nah, Allah akan merahmati orang-orang yang demikian. Jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam kepemilikan harta ada aturan main atau SOP yang harus dijalankan oleh seorang muslim. Bukti bahwasannya harta itu milik Allah apa? Yang ketiga, dalam kepemilikan harta ada SOP-nya, ada aturan mainnya yang harus dijalankan oleh seorang muslim. Apa aturan mainnya? Aturan mainnya sebagaimana yang saya tuliskan di kertas. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan harta pribadi. SOP-nya yang pertama berkaitan dengan harta pribadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan nikmat kepada kita harta itu untuk kepentingan kita dalam menjalani kehidupan. Allah jadikan itu sebagai tegaknya maslahat bagi kita untuk menjalani kehidupan kita di muka bumi. Bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk merendahkan yang lainnya. Saya heran, Pak, ada orang itu hartanya berlebih tapi dia mau merendahkan orang lain. Dia rela merendahkan apa? Orang lain. Coba tanyakan sama orang-orang yang suka merendahkan orang lain ini. Apakah dia menciptakan orang tersebut? Apakah dia menjadikan yang di langit dan yang di bumi tunduk padanya? Bisa dia kuasai? Bukan dia ya, tapi yang menjadikan siapa? Allah Azza wa Jalla. Apakah dia yang menjadikan orang tersebut memiliki harta? Artinya dia berkecukupan? Enggak. Lantas kenapa dia harus merendahkan orang lain? Sehingga kalau ada orang merendahkan orang lain, sejatinya dia telah merendahkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Makanya merendahkan itu di dalam Islam sangat diharamkan. Merendahkan orang lain diharamkan. Dan kapan orang merendahkan orang lain, pasti di dalam dirinya ada sifat kesombongan. Karena sifat sombong itu tidak mungkin muncul kalau dirinya tidak pernah merasa di atas. Ente cuman apa? S1. Saya S3. SD, SMP, SMA maksudnya. Ente cuman lulusan, cuman bawahan misalnya. Cuman karyawan. Saya manajer. Kayaknya enggak ada bab khusus di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan bab khusus tentang bab at-tawaddu, bab tawaddu dan merendahkan, tapi di sana beliau menyebutkan sayap. Maksudnya manusia itu merendahkan sayapnya. Sebagaimana Allah berfirman ketika Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita, Allah memerintahkan wahfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Rendahkanlah sayapmu. Padahal manusia punya sayap enggak? Enggak punya. Apa maksudnya rendahkan sayapmu? Kata para ulama, sama orang tua itu setinggi apapun posisi kita, di hadapan mereka itu harus kita tunduk. Makanya Allah mengatakan wahfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Jadi di hadapan orang tua itu kita jangan sampai mengepakkan sayap. Setinggi apapun jabatan yang kita miliki, jangan sampai kita ngerasa lebih mampu daripada orang tua. Makanya Allah menggunakan sayap di sana. Wahfid lahuma janah, kata para ulama tafsir, maksudnya adalah apa? Jangan tampakkan ketinggianmu di hadapan orang tuamu. Kalau orang tua kita jalan, jangan kita mendahuluinya. Atau jangan kita duduk sebelum orang tua kita duduk. Jangan kita lewat di depan mereka, cari tahu keinginan mereka. Jangan mereka yang meminta kepada kita. Jadi ini maksud daripada bab yang disebutkan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di situ Imam Nawawi menyebutkan tentang merendahkan sayap kepada kaum mukminin pada umumnya. Jangan sampai kita itu merendahkan mereka. Dan menakjubkan dari bab ini, bab selanjutnya, kalau saya tidak salah bab 71 atau bab 72, Imam Nawawi menyebutkan bab tentang sombong dan ujub. Nah, ini kaitannya kuat. Kalau orang sudah merendahkan orang lain, pasti apa? Dia akan menjadi sombong. Baik, kita akan bahas di sini berkaitan harta pribadi.
Jadi di sini tadi Allah menjadikan harta yang ada pada kita ini sebagai maslahat bagi kita untuk menegakkan kehidupan kita di muka bumi. Setelah itu sebagai tunggangan bagi kita untuk kesuksesan di akhirat. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan innama amwalukum wa auladukum apa? Fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah, ujian bagi dirimu. Ujian. Ada orang dulu ketika miskin sering berdoa sama Allah Azza wa Jalla, minta diberi kekayaan. Salat 5 waktu rajin, sebelum adzan sudah ke masjid, salat sunnah. Begitu dikasih apa? Sepeda, mulai itu berkurang salat sunnahnya. Begitu naik lagi rizkinya jadi motor, 5 waktunya jadi imam terus dia, tapi imam masbuk maksudnya. Jadi imam tapi imam masbuk. Begitu ganti mobil, 5 waktu udah bablas terus. Jarang. Di masjid nampak cuma Jumatan bisa jadi. Ada yang seperti ini, Pak? Ada. Bapak pelakunya berarti. Baik. Di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian, fitnah bagi dirimu. Wallahu indahu ajrun adzim. Dan di sisi Allah itu ada pahala yang besar. Apa artinya? Artinya kalau orang lolos dari ujian ini, ujian harta dan anak ini ada ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan bukti lain bahwasanya ada SOP di dalam harta ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan harta pribadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'. Dalam riwayat yang lain dikatakan 5. Kaki seorang hamba itu di hari kiamat nggak akan bergeser, nggak berani dia geser. 1 langkah aja nggak berani. Ini saking ngerinya hari tersebut, Pak. Kayak bapak-bapak lagi di sidang HRD, habis melakukan kesalahan, garuk-garuk aja kan nggak berani, Pak. Bener nggak, Pak? Ini di hadapan Allah Azza wa Jalla yang maha mulia, bergeser 1 langkah tidak akan berani sampai ditanyakan 4 perkara. Yang pertama adalah an umrihi fi ma afnah. Umurnya, masa mudanya untuk apa dihabiskan? Tentang umurnya dia habiskan untuk apa? Nah ini hati-hati. 1 umur yang disebutkan dalam Al-Quran itu umur berapa, Pak? Satu-satunya umur yang disebutkan dalam Al-Quran umur berapa? 40. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan tentang umur 40 tahun ini, kata beliau, hati-hati untuk orang yang sudah berumur 40 tahun. Kenapa? Karena pola kehidupannya setelah itu, kalau dia nggak rubah ketika 40 tahun, alamat mati su'ul khotimah lebih besar. Kalau dia tidak rubah ketika umurnya sudah masuk 40 tahun. Apa nggak cukup 40 tahun masa mudanya itu tenaganya masih kuat, masih strong, dia gunakan maksiat. Apa itu nggak cukup? Usia yang sudah tua 40 tahun sudah mulai tumbuh uban, tubuh mulai gemetaran, jari jemari mulai ada apa? Kebanyakan lemak mungkin. Penyakit-penyakit mulai menggerogoti di usia 40. Apa nggak cukup usia tersebut sebagai pengingat bahwa sebentar lagi akan berpisah dengan dunia? Ini Nabi SAW mengingatkan, nggak akan bergeser sampai ditanya sama Allah, umurnya untuk apa dihabiskan. Ini mengerikan sekali Pak hari itu. Wa an ilmihi fima fa'al. Kemudian yang kedua tentang ilmunya diamalkan atau enggak. Maka dari sini jangan sampai bapak-bapak dan ibu-ibu dengar hadis ini, saya ngeri kalau gitu nggak usah ngaji lah. Nanti ditanyain sama Allah ilmunya untuk apa? Enggak. Tetap belajar, nambah ilmu. Maka nasihat saya, amalkan ilmu tersebut walau cuma sekali dalam seumur hidup. Amalkan cuma sekali walau seumur hidup. Kenapa? Paling minimal di hadapan Allah kita punya hujjah. Ya Allah, aku udah beramal dengan ilmuku ini yang kau ajarkan kepada diriku. Tapi mohon maaf ya Allah, aku nggak istiqomah. Tapi kita punya hujjah, kita sudah mengamalkan ilmu tersebut. Dari sholat malam, walaupun cuma 1 rakaat setiap malamnya. Syukur-syukur bisa jadi 3 rakaat. Syukur-syukur bisa plus apa? Tahajudnya. Paling minimal kita bisa beramal dengan ilmu yang telah kita miliki. Jangan jadi apa? Koleksi ilmunya. Sudah pernah kok ngaji ini. Tapi nggak pernah diamalkan. Ngaji sedekah, dinasihatkan setiap hari, setiap minggu, sama khotib-khotib dalam kajian-kajian. Tapi setiap lewat kota amal, Assalamualaikum. Setiap kelihatan, Assalamualaikum. Ada orang susah, belum makan. Mohon maaf. Padahal apa sih susahnya ngeluarin 5.000? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan, Allah pasti menggantinya, kata Allah.
Yang menakjubkan dari ayat ini, Allah menutup ayat tersebut, wa huwa khairur razikin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Allahu Akbar. Udah Allah janji ganti, Allah tutup lagi apa? Sebaik-baik apa? Pemberi rizki. Nggak cuma diganti, tapi Allah ganti yang paling baik. Jadi jangan pelit, Pak. Ini saya sangat sedihkan. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasab wa fima anfaqah. Nah, ini yang menakjubkan dalam hadis ini. Yang poin ketiga, Nabi SAW berbicara tentang harta. Hartanya, tadi tentang umur, cuma satu poin Nabi berbicara ya. Tidak berbicara tentang masa tua atau masa muda. Yang kedua, Nabi SAW berbicara tentang apa tadi? Ilmu, secara umum. Tetapi ketika berbicara tentang harta, Nabi memperinci. Dari mana dia dapat dan kemana dia infakkan hartanya. Pertanyaan pertama, banyak yang binasa nggak? Pertanyaan pertama saja udah banyak binasa kita. Kita nggak tahu kita selamat atau nggak ketika ditanya umur kita untuk apa kita habiskan. Mungkin ngaji nih sekarang di sini, nanti pulang di rumah scroll HP udah sampai zuhur bisa jadi. Main game yang muda-muda. Laporin Pak Dedi masuk barak nanti. Mungkin bisa kita taat, tapi di rumah nanti berbeda urusan. Umur. Tetapi ketika berbicara tentang harta, Nabi SAW berbicara min aina iktasaba wa fima anfaqah. Dari mana dia dapat dan kemana dia sedekahkan, di mana dia salurkan hartanya tersebut. Ini ada aturan mainnya sangat ketat dalam harta. Yang kita sebutkan tadi, harta sebelum kita miliki ada aturan mainnya, kita harus perhatikan apakah halal atau haram. Ketika kita mengeluarkan tepat enggak, ketika kita ada pada kita lihat kita ini butuh atau enggak. Wa an jismihi fi ma ablah, kata Nabi SAW. Yang keempat yang akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya untuk apa? Lelahnya itu untuk apa? Maka bapak-bapak duduk di sini misalnya saya ngaji sampai jam 9 misalnya ya. Walaupun saya nggak mungkin ngaji jam 9 sampai jam 9. Habis mungkin suara. Misalnya nih ngaji sampai jam 9 di sini. Jangan bahasnya ustadznya kesuwen. Ustadznya kelamaan. Bukan itu, tapi bahas ini untuk saya sendiri. Saya yang menikmati hasilnya. Ketika tadi setelah kita salam, Bapak zikir, kemudian duduk di majelis ilmu. Ini sejatinya kita sedang menghidupkan apa? Argometer pahala kita. Argometer pahala ini sekarang sedang ngalir nih. Mau kaki yang duduk tadinya satu set pertama, set kedua, set ketiga, udah mau bingung mau set keberapa lagi nih. Tadi sila, selonjor satu kiri, pindah yang kanan, udah bingung. Jangan pikir kapan selesainya, tapi pikir ini ada argometer pahala sedang ngalir, pahala besar yang mengalir untuk kita. Gunakan hal tersebut. Jadi secara umum aturan harta antara lain yang pertama adalah aturan mencari, itu kita sebutkan di situ ya. Yang pertama tadi poinnya tentang apa? Inputnya. Tentang apa? Harta pribadi. Dalam harta pribadi itu ada SOP-nya. SOP yang pertama adalah aturan mencari atau inputnya. Di sana saya sebutkan di antara aturan mencari harta ada berapa di situ? Nah, itu secara garis besar, walaupun ada aturan main. Tapi secara garis besar insya Allah itu mencukupi, itu ada 3. Yang pertama, jenis pekerjaannya harus halal. Jenis pekerjaannya harus halal. Halal menurut siapa, Pak? Menurut syariat. Sebagian orang apa, Pak? Halal kok. Yang penting halal. Icik-icik, ya kan? Mencuri, ngambil hak orang lain, halal kok. Halal menurut siapa? Menurut bapak, menurut ibu, atau menurut syariat? Nah, halal ini menurut siapa? Maka Nabi SAW beliau pernah menuturkan tentang bagaimana kita harus mencari harta. Kata Nabi SAW, ayyuhan nas ittaqullah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fit talab. Wa ajmilu fit talab. Tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rizki. Kita harus diperintahkan Allah, diperintahkan siapa? Nabi SAW dalam mencari harta itu cari jalan yang baik. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Manusia itu tidak akan mati sampai sempurna rizkinya. Wa in abta'a anha, walaupun datangnya itu rizki telat. Rizki kita jatahnya tahun ini misalnya cuma 5 miliar, amin gitu, Pak. Rizki kita misalnya hartanya tahun ini cuma 5 miliar. 5 miliar kok cuman.
Misalnya rezeki kita jatahnya 5 miliar tahun ini. Tapi jangan sampai 5 miliar ini didapat salah satu caranya dengan menempuh yang haram. Karena Bapak mau menempuh yang haram ataupun yang halal, itu nggak akan apa? Ngelebihin yang Allah takarkan ini. Tapi ini kita berbicara, Nabi SAW di sini berbicara seluruh umur hidup kita. Jatahnya segitu ya segitu. Mau ditambahin yang haram ya kualitas yang tadi 5 miliar, kalau dicampur yang haram jadi kualitasnya jadi jelek. Tapi kalau seluruhnya halal kualitasnya jadi TOP BGT. Apa TOP itu? Top banget. Singkatan aja, Pak. Jadi apa? Kita diperintahkan harta yang banyak ini, harta yang Allah telah tetapkan bagi kita, ajmilu fit thalab. Perbagus dalam mencari rezeki. Jangan sampai kita menempuh yang haram. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan lagi, wa ajmilu fit thalab, fattaqullaha wa ajmilu fit thalab. Diulang lagi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbagus dalam kalian mencari rezeki itu, perbagus caranya. Khudhu ma halla wa da'u ma haram. Ambil saja yang halal bagi kalian, tinggalkan yang haram. Tinggalkan. Tidak ada manfaatnya, Pak. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi, tatkala orang sudah menempuh caranya dari awal itu dengan yang haram, berarti dalam SOP-nya saja dari awal sudah salah. Ketika seorang sudah masuk kepada yang haram, maka dari SOP-nya dari awal saja sudah melakukan pelanggaran. Tidak peduli mana yang halal, mana yang haram, ini sudah melanggar aturan mainnya dari awal. Maka ini harus kita perhatikan. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, orientasi kita sekarang ketika kita menasihati anak-anak kita, cucu kita ketika kerja, jangan dimotivasi tentang kuantitas dalam hasil kerjanya, tetapi dimotivasi kualitasnya. Rata-rata orang tua itu kan memotivasi apa? Kuantitasnya, jumlahnya. Kalau kerja di sini nak gajinya segini, kerja di sini nak gajinya segini. Tapi jarang yang orang mengatakan apa kepada anaknya, kerja di sini nak ini berkah, kerja di sini nak ini lebih berkah. Berkah itu apa sih, Pak? Pulang bawa nasi. Itu berkat itu. Apa berkah itu, Mas? Apa Mas berkah, Mas? Terus langgeng ini. Ya, nah barakallah. Thubutul khair wa nama'uhu. Menetapnya kebaikan dan terus berkembang. Sedikit tapi terus bertahan, istiqomah, berkembang. Ini berkah, Pak. Menetap kebaikan tersebut dan berkembang. Sedikit tapi banyak. Jadi perhatikan apa? Kualitasnya, bukan kuantitasnya. Ini harus kita rubah mindset kita dalam mencari rezeki. Pulang cuman bawa uang 20.000, tapi ternyata 20.000 bisa apa? Makan sama anak istri, satu nampan, makan berempat, ya kan? Pulang kerja bawa 10 juta, uang haram, makan sendiri-sendiri. Padahal makan bersama itu kan ada keberkahan di situ kan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana tentang makan bersama? Ta'amul wahid yakfi itsnain. Makanan satu itu cukup untuk berdua. Kalau makannya bareng-bareng. Makanan dua, yang porsinya untuk 2 orang bisa cukup untuk 4 orang. Ini yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Di rumah sering makan sendiri-sendiri apa bareng-bareng? Bareng-bareng, piringnya sendiri-sendiri. Dan ternyata menakjubkan, makan pakai tangan itu, Pak. Makan pakai tangan itu, ini out of topic ya. Makan pakai tangan itu ternyata menakjubkan. Menurut penelitian di Universitas Arizona kalau saya tidak salah, itu disebutkan bahwa jari-jari jemari kita ini, silakan dibuka di Google kalau tidak percaya, bahwa jari jemari tangan kita ini ada enzim yang namanya enzim RNA atau apa gitu. Enzim apalah tulisannya seperti itu. Yang Syekh Ibnu Utsaimin juga menyebutkan hal tersebut di dalam Riyadhus Shalihin. Kalau memang itu benar, maka ini adalah hikmah yang besar dari sisi kedokteran, kata beliau. Ternyata enzim tersebut, kata ilmu kedokteran tersebut atau ilmuwan dunia tersebut mengatakan bahwa kalau enzim tersebut dipakai untuk makan, yang artinya kita makan pakai tangan, Pak. Kemudian setelah itu kita sisip-sisipi jari jemari sebelum kita apa? Cuci tangan kita. Kata ahli kedokteran, ternyata kita makan pakai tangan itu dapat mengurangi resiko diabetes mellitus, Pak. Atau istilahnya apa? Kencing manis. Nah, kalau mau dikurangin, caranya salah satunya dengan itu.
Ini cara makan dengan apa? Pakai tangan. Baik, ini yang pertama. Kita masuk lagi kepada materi sini, biar nggak terlalu jauh kita tendangannya. Yang kedua, tadi pertama apa? Inputnya. Cara mencarinya. Kemudian yang kedua, cara kerjanya harus halal. Kalau tadi cara mencarinya harus halal, apa cara pekerjaannya itu harus halal. Sekarang cara bekerjanya harus halal. Sebagian orang dapat kerjaan yang halal, tapi cara carinya nggak halal. Gimana caranya nggak cari halal, Pak? Nyolong. Ada orang kerja misalnya sama pemerintah, sudah dapat gaji, masih korupsi. Nah, ini cara bekerjanya nggak halal. Bil yang harusnya misalnya 50 juta dibuatnya 60 juta misalnya. 10 juta kemana? Masuk kantong pribadi. Kerjaannya halal mungkin. Tetapi caranya ini loh. Contoh lain disebutkan para ulama adalah orang yang mencuri waktu dalam bekerja. Kerja masuk jam 8:30 baru datang. Ini termasuk di antara mereka yang disebutkan Nabi SAW, Innallaha harrama alaikum huquqal ummahat. Allah mengharamkan kalian untuk durhaka kepada ibu-ibu kalian. Wa'dal banat, mengubur anak hidup-hidup. Wa man'an wahad. Man'an wahad, kata Imam An-Nawawi, artinya adalah dia itu menuntut haknya tapi nggak mau menunaikan kewajiban. Kerja malas-malesan. Nggak profesional dalam bekerja. Dan muslim itu adalah muslim yang profesional, yang terbaik itu yang bekerja, mereka bekerjanya secara profesional, totalitas kalau kerja. Nggak malas-malesan. Kerja harus profesional. Nggak boleh mereka curang juga dalam jual beli, kurangi timbangannya. Apa sih ruginya, Pak? Orang jual beli beras misalnya 1 kilo, Anda lebihkan cuman 1 ons misalnya. 1 ons ya, atau berapa? Ya, dilebihkan dikit lah intinya, berapapun itu. Hitung itu bukan kerugian, hitung itu apa? Sedekah saja. Biar Anda lebih selamat daripada apa? Timbangan yang curang ini. Ini kan lebih selamat. Man'an wahad, tadi salah satunya disebutkan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah dia menuntut haknya tapi tidak mau menunaikan kewajiban. Kalau waktunya gajian minta dibayar cepat, tapi kalau kerja malas-malesan. Datang kerja telat-telat terus, sehingga dia menjadi pegawai telatan, bukan teladan. Pegawai telatan. Jadi seorang muslim itu, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, tidak boleh hanya menuntut haknya saja. Menuntut dibayarkan gajinya secara rutin, tapi tidak menunaikan amanahnya dengan baik. Tidak masuk kerja tepat waktu. Walaupun di kantor sering bolos-bolos. Ya, keluar tanpa izin. Di jam kantor menggunakan untuk main game. Jam kantor dia gunakan untuk yang lain-lain. Gunakan untuk ngobrol dan lain sebagainya. Sementara apa? Kerjaan dia abaikan. Kewajiban dia abaikan. Baik, yang ketiga, aturan mainnya dalam mencari harta. Yang ketiga adalah pekerjaan tersebut tidak boleh melalaikan dari ibadah pokok. Nih, ibadahnya apa? Kerjaannya tidak boleh melalaikan dari ibadah pokok. Ini penting sekali. Kesibukan kita memang bermacam-macam. Ada yang sibuk banget, ada yang sibuk saja, ada yang sok sibuk. Rata-rata di antara kita apa? Sok sibuk. Sok sibuk. Sampai-sampai menunaikan hak Allah Azza wa Jalla tidak mau. Mari kita lihat firman Allah Azza wa Jalla. Bapak-bapak coba buka surat Al-Baqarah atau Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas. Dan saya jamin nggak mungkin dibuka dalam 5 detik. Enggak, saya cuma bilang coba baca dari apa? Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas. Enggak ada satu ayat pun yang Allah memuji dunia. Enggak ada satu ayat pun yang Allah memuji tentang dunia. Yang ada Allah berbicara tentang apa? Kita diperintahkan untuk berhati-hati terhadap perkara dunia. Kita harus punya warning terhadap dunia. Ambil secukupnya. Cukup buat anak istri sekolah, udah, sisanya sedekahkan. Dan Anda akan tercengang ketika Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya tidak ada satupun hadis yang berbicara tentang dunia. Takjub terhadap dunia. Sama seperti Allah Azza wa Jalla mengingatkan tentang bahayanya dunia. Makanya kalau kita perhatikan hadis-hadis yang palsu,
Itu rata-rata motivasinya motivasi dunia semua. Sholawatin dulu 1000 kali biar punya rumah misalnya. Motivasinya dunia. Padahal motivasi datang hadis-hadis yang sahih rata-rata seluruhnya berbicara tentang apa? Motivasi akhirat. Hadis-hadis yang palsu rata-rata semua datang berbicara tentang apa? Motivasi dunia. Padahal tidak ada ayat-ayat itu yang berbicara tentang motivasi dunia. Sholawatin dululah biar bersih. Sholawat itu digunakan untuk mendoakan Nabi atau untuk memperkaya diri, Pak? Mendoakan Nabi SAW, bukan untuk memperkaya. Mau perkaya diri, kerja keras. Ya, kerja keras. Walaupun belum tentu kaya juga. Tapi artinya jangan gunakan ibadah untuk tunggangan kekayaan dunia. Coba kita perhatikan ada satu ayat yang Allah. Kalau kita perhatikan ayat ini ayat yang Allah memuji seorang yang dia bukan ibadah yang seharusnya kalau kita ya Pak, zahirnya kita ini sebagai manusia, ada orang dari malam sampai malam lagi di masjid, kita akan sanjung dia, bener enggak? Oh Masya Allah, orang ini kan, orang soleh, dari malam sampai malam. Tetapi ternyata dalam ayat ada satu ayat yang Allah memuji mereka, yang Allah puji bukan orang-orang seperti ini, yang dari malam sampai malam lagi di dalam masjid atau ibadah terus sepanjang hari. Tapi yang Allah puji adalah orang yang ingat dunia, tetapi di samping ingat dunia juga dia ingat akhirat. Di dalam surat An-Nur ayat 37. Surat An-Nur ayat 37. Ketemu? Ketemu, Masya Allah. Silahkan bacakan, Bu. Oh, belum ketemu berarti. Oh ya, silahkan, Bu. Naam. Kemudian Naam, Allah Azza wa Jalla berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Baru bangun tidur, Pak. Alarm bangun tidur nih. Ketahuan biasanya bangun jam segini, Pak. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Kata Allah Azza wa Jalla, seorang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan mereka, jual beli mereka, tidak pula dilalaikan oleh hal-hal yang mereka butuh terhadap dunia tersebut. Dari apa? An dzikrillah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Jadi dia kerja, tapi ketika waktunya hayya 'alas shalah, ini waktunya sholat. Syukur-syukur dia ketika dengar-dengar, oh ini kayaknya mau masuk waktu sholat ini. Mulai itu dia berberes-beres sejenak, tinggalkan, ambil air wudhu, berangkat sholat. Kita itu dipanggil Allah untuk sholat itu ketika adzan apa ketika qomah, Pak? Tapi kenapa datangnya pas qomat? Kita itu kan dipanggil Allah ketika apa? Adzan. Tapi kebanyakan orang, ini masjidnya 10 menit, nanti aja lah datang. Kita dipanggil Allah itu ketika adzan apa ketika qomat? Pertanyaannya seperti itu. Kan ketika apa? Ketika adzan. Nah, ini yang dipuji Allah Subhanahu wa taala. Allah puji mereka orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan mereka, jual beli ataupun yang lainnya, perkara dunia, tapi ketika diperintahkan untuk mendirikan sholat, dia sholat. Ketika diperintahkan membayar zakat, dia bayar zakat. Mereka itu takut melakukan hal tersebut, takut pada hari di mana hari tersebut penglihatan menjadi goncang. Hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut pada hari tersebut. Baik, disebutkan an dzikrullah di dalam ayat tersebut. Di dalam Zadul Ma'asir, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, beliau mengartikan dzikrullah di dalam ayat tersebut artinya ada 3. Yang pertama sholat 5 waktu. Jadi kita kerja tetapi ingat sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan hak-hak Allah. Sambil kerja dia ingat hak Allah. Ingat, oh ini bulan ini gajian 5 juta, bonusnya 3 juta. Nah, 3 juta ini kalau orang yang ingat Allah dia nggak akan, ini sama istri ke mall jalan-jalan, anak nanti beli ini. Tapi kalau orang yang ingat Allah Subhanahu wa taala dalam perniagaannya, bonus ini sisihkan, tabunglah buat umroh sama anak istri, atau sedekahkanlah buat bapak ibu yang sudah meninggal. Kasih masjid lah ini biar masjid berkembang.
Demikian. Sebagian orang itu begini, Pak, menuntut masjid nyaman, tapi kalau kota infak lewat, assalamualaikum doang. Bener nggak, Pak? Nggak ada yang berani bilang, harus takut. Saya bilang ini pelakunya. Jadi orang itu banyak nuntut masjid jadi enak, nyaman, tapi ketika ada kota infak dibuka untuk karpet, untuk apa, nggak mau dia, Pak. Assalamualaikum. Afwan, cari yang lain dulu. Ini ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Kebutuhan apa lagi? Makan di rumah stok ada. Kayak saya di rumah itu stok sebulan ada, Pak. Buka lemari ada ayam, sapi, itu ada semua di rumah saya. Tapi mereknya mie instan. So. Antum nggak punya kan? Nggak punya. Kalau saya di rumah tinggal buka lemari ada. Mau milih apa ada. Tapi mereknya mie instan. Baik, kemudian yang ketiga, kata Ibnu Jauzi, yang ketiga adalah zikir Allah dengan lisan. Jadi dalam perniagaannya itu dia sambil mengingat Allah. Zikir apa? Dengan lisan. Tasbih, takbir, tahlil. Coba kita lihat. Kemarin hari Jumat ya. Coba lihat. Kemarin tuh kita istighfar sama Allah berapa banyak? Apa cuman setelah sholat wajib toh? Nah itu kita jadi bahan muhasabah kita. Kita disibukkan sama kerjaan, tapi kerjaan itu sampai menjadikan kita lalai sama Allah nggak? Kalau sampai menjadikan kita lalai sama Allah, hati-hati, ini aturan mainnya. Jadi kita sambil kerja ya ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Zikir lisan kita, tasbih, tahlil, istighfar dan lain sebagainya. Doa sama Allah agar rezekinya dicukupkan dalam yang halal, dijauhkan dari yang haram. Jangan sampai kita menembus apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi? Setengah jam, Masya Allah. Sahurnya sudah disebarin soalnya. Baik. Kemudian, ini tadi yang pertama. Masya Allah. Oh ini sesajen buat saya. Baik, kita lanjut yang kedua. Ini aturan yang pertama adalah aturan apa? Inputnya ya. Inputnya ada berapa Pak yang harus diperhatikan? Ada 3. Yang pertama apa? Jangan lihat. Coba yang pertama apa? Biar ingat. Ini kan Imam Syafi'i semua. Dengar langsung hafal. Atau Imam At-Tirmidzi. Dengar langsung hafal. Coba. Yang pertama apa? Jenis pekerjaannya. Apa jenis pekerjaannya? Harus halal. Jangan jenis pekerjaannya berhenti gitu doang. Jenis pekerjaannya harus halal. Yang kedua, cara bekerjanya harus halal. Salah satu caranya bagaimana? Tidak boleh curang, intinya di sana. Tidak boleh curang baik dengan waktu, tenaga ataupun lain sebagainya. Nggak sakit, pura-pura sakit kan begitu. Padahal jeng-jeng bahasa Indonesianya. Main sama teman tokongko, main sama teman-temannya. Yang ketiga, aturan mainnya tidak melalaikan pekerjaan tersebut, tidak melalaikan ibadah yang wajib. Ibadah pokok, baik zikir dengan lisan, baik ibadah dengan harta, baik ibadah dengan anggota badan. Baik, kemudian yang kedua. Sekarang ini poinnya. Apa aturan yang kedua? Adalah aturan menggunakannya atau outputnya. Outputnya. Kemana kita keluarkan harta tersebut? Ini harus ada aturan mainnya. Saya sebutkan di sini beberapa potret serampangan atau gambaran serampangan atau tidak sesuai aturan dalam menyalurkan harta Allah Azza wa Jalla, dalam menggunakan harta Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah menggunakan untuk perkara yang diharamkan. Ini serampangan ini. Sudah jelas-jelas diharamkan, tapi dia mengatakan suka-suka akulah harta-hartaku kok ngatur lu katanya. Seperti ibu-ibu misalnya, mohon maaf ya ibu-ibu ya. Pakai jilbab Bu. Yang dijilbabin dulu itu hati Pak. Loh, gimana ceritanya jilbab di hati? Hati dijilbabin itu gimana maksudnya? Kita itu disuruh perintahkan itu berhijab wajah apa hatinya? Masalah hati kita itu nggak disuruh ngorek. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, aku itu diutus bukan untuk ngurusin hati kalian. Nabi SAW mengatakan, hati itu urusan orang lain, urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi yang kita perintahkan itu adalah yang zahirnya, yang nampak saja. Perintah berhijab ya berhijab, bukan hatinya. Sebagian orang kan kalau belum siap, hatinya dulu dihijabin. Apa maksudnya hati dihijabin? Hatinya dia. Lah jantungnya udah dihijabin belum? Sebelum hatinya dihijabin, jantungnya udah dihijabin belum? Kan konsekuensinya jantung sama hati kan satu kesatuan kan? Udah dihijabin belum jantungnya? Kalau jantungnya dihijabin mati berarti. Nggak bisa gerak gitu. Ya. Ini kan konsekuensi. Jadi
Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian, memerintahkan kita apa yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam haramkan, maka semaksimal mungkin kita jauhi. Kita tinggalkan. Kita jauhi agar kita tidak terjerumus dalam hal tersebut. Berhati-hati kita akan hal tersebut. Menyalurkan hartanya untuk perkara yang haram. Contohnya seperti apa, Pak? Harta yang haram. Menggunakan hartanya untuk perkara yang haram, contohnya apa? Judi online, Masya Allah. Terus apa lagi? Antara pelaku atau antum tempat curhat para korban judi online. Judi online. Contoh lain lagi apa? Mabuk. Apa lagi? Zina. Pinjol ya, kalau dia jatuh kepada riba ya. Kemudian ini Pak. Kereta. Jadi kereta. Kita itu diperintahkan Nabi sunnahnya itu bersiwak pakai Nabi SAW, siwaknya yang terbuat dari kayu arok, bukan pakai siwak Firaun. Siwak Firaun merusak ini, merusak apa namanya yang di dalam dia. Ya, jadi kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk bersiwak, mulut itu disiwakin. Jadi pakai siwak yang terbuat dari kayu arok. Terus yang kedua, contoh potret berlebih-lebihan atau outputnya yang tidak sesuai atau serampangan dalam menyalurkan harta Allah adalah boros ataupun berlebih-lebihan dalam harta. Ini saya sedikit saran ya, mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Nggak dipakai juga nggak apa-apa, namanya aja saran ya Pak ya. Namanya saran. Ini sudah saya praktekkan di negeri saya, mohon maaf. Di mana di daerah saya ketika saya sebelum hijrah ke Jakarta, dulu ketika saya masih di Salatiga sama teman-teman itu di yayasan, menggunakan untuk meminimalisir jenis boros yang ada pada kaum muslimin adalah kita membuka bank pakaian bekas. Kita membuka apa? Bank pakaian bekas yang layak pakai. Pakaian itu sudah ngumpul dari kaum muslimin, baik laki-laki atau perempuannya, kita bersihkan, kita cuci. Setelah itu kita jual dari harga 5 ribuan. Uangnya untuk operasional masjid. Jadi setiap tahun masjid kami di Salatiga itu alhamdulillah dengan izin dan pertolongan Allah tidak pernah buka donasi untuk operasional masjid. Jadi sebelum 1 bulan, 2 bulan sebelum Ramadan kita mulai itu jual bajunya. 1 tahun kita ngumpulin baju-baju bekas kaum muslimin yang kira-kira masih layak pakai dari yang 5 ribu. Yang pertama kita menolong mereka dari berhambur-hamburan harta. Yang kedua kita menolong rumah Allah hidup di bulan Ramadan. Coba perhatikan Bapak-bapak, ke rumah nanti habis ini pulang, lihat baju-baju yang nggak kepake banyak nggak? Banyak. Terkadang kita itu baju masih layak pakai, nafsu beli yang lain lagi. Pakai dulu. Nah itu kira-kira kalau mau beli baju baru, ini kira-kira nggak pakai. Jangan mikir, sayang toko neng Australia gitu. Sayang ini beli di Turki, turusan kidul maksudnya. Beli jangan pikir-pikir gitu, udah kasihkan sama saudara muslim yang lain. Sedekahkan. Ini kan belum ada, jarang ya di Jakarta saya lihat ya. Buka bank pakaian bekas itu kan jarang. Buka, cari mobil pickup 1, amanahkan 1 DKM keluar kota atau kemana, dagang pakai baju, digaji. Dari hasil itu digaji. Kita mempekerjakan orang lain, manfaatnya besar. Tapi ini sekali lagi saran ya, nggak memerintahkan saya. Jadi kalau diterima alhamdulillah, nggak diterima juga nggak apa-apa. Jadi ini salah satu kita meminimalisir bentuk pemborosan atau berlebih-lebihan dalam harta. Ini salah satu caranya dulu. Dan kita itu akan lihat Pak, di rumah kita ini akan banyak barang yang nggak kepake ketika kita pindahan rumah biasanya. Pindahan rumah baru lihat tempat sampah akhirnya, buang aja lah nggak apa-apa. Ini buang. Akhirnya banyak yang kebuang akhirnya. Itu harta itu dulu kita beli pakai uang itu. Yang padahal kota infak lewat di depan kita, assalamualaikum doang. Tapi kita lebih milih barang itu ternyata nggak dipakai juga di rumah. Ya, ini sangat disayangkan. Kemudian yang ketiga contohnya adalah menahan nafkah ataupun zakat yang wajib yang harus dia keluarkan. Di antara contoh apa? Potret berlebih-lebihan dalam harta atau potret serampangan dalam harta, dia tidak mau mengeluarkan harta yang wajib. Kemudian yang keempat, nah ini penting, pelit dalam menyalurkan kepada fakir miskin, tetangga, yatim, dan janda. Maunya janda ini biasanya. Maunya cuma janda. Itu pun jandanya mau yang jamur. Tahu jamur Pak? Janda bawah umur. Jamur, janda bawah umur. Maunya pun sama yang janda. Nah, ini tidak tepat. Kita wajib
Terutama para tetangga kita perhatikan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di disebutkan dalam biografi beliau, beliau itu saking tawaduknya kepada kaum muslimin, satu komplek atau satu kampung rumah beliau itu tidak ada rumah yang belum beliau kunjungi selama umur hidup beliau. Dan dikisahkan hampir setiap hari beliau tuh masuk rumahnya, rumah tetangga-tetangga, hanya sebatas menanyakan apa kabar, kekurangannya apa, carikan utangan, belikan apa, kebutuhannya. Jangan sampai kita punya tetangga Pak, kita kenyang, dan sementara tetangga kita kelaparan. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bukanlah seorang mukmin yang sempurna imannya itu apa? Dia kenyang sementara apa? Wa jaruhu ja'i, sementara tetangganya itu apa? Kondisinya lapar. Dan jangan sampai yang diberi kecukupan harta, jangan sampai dia menahan kebaikannya kepada tetangganya. Karena tetangga-tetangga seperti ini nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla ketika hari kiamat dia akan berhadapan di hadapan Allah, minta sama Allah, tunggu ya Allah, tunggu orang ini, tunggu. Tunggu, diberikan apa? Kebaikannya, tahan dulu. Apa kata orang ini? Ya Rabbi hadza aghlaqa babuduni famana ma'rufahu. Ya Allah, tahan dulu orang ini. Ini dulu di dunia senantiasa menahan-nahan kebaikannya. Maka tahan kebaikannya. Dia suka nggak mau berbagi kebaikan sama tetangga-tetangganya. Tahan dulu dia ya Rob. Ini sebagai bentuk dari al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kita itu pengen dipercepat nggak Pak nanti di akhirat? Pengen cepat jelas. Urusan kita tuh pengen cepat jelas. Pengen masuk surga udah istirahat. Istirahat yang abadi. Di dunia nggak ada istirahat. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, kapan kita istirahat? Mata rohah ya Imam. Kapan kita istirahat wahai Imam? Kata Imam Ahmad, ketika kita menginjakkan kaki kita pertama kali di surga. Itu istirahat kita yang abadi. Kita melewati sirat itu belum istirahat. Masih belum pasti nasib kita. Bakal terjungkal ke neraka, waliyadzubillah. Paling minimal selamat dari sirat, udah masuk ke kontoroh, udah itu pasti ahli surga, insyaallah ta'ala. Tapi kita tidak akan istirahat sebelum hal tersebut. Dan jangan sampai kita seperti ini. Bahkan orang-orang kafir pun ketika penantian yang sangat lama, walaupun mereka di neraka, mereka mengatakan, ya udah ya Allah, masukkan saja kami ke neraka. Walaupun mereka di neraka, saking lamanya penantian tersebut. Nah, datanglah tetangga-tetangga yang seperti ini, yang ditunda-tunda kebaikannya, yang kita nggak mau berbagi kepada mereka, sementara kita dilebihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rob, tahan nih orang ini, tahan ya Rob. Ada aghlaqa babuduni famana ma'rufahu. Tahan orang ini. Dia menahan-nahan kebaikannya kepada kita. Kemudian yang kelima di antara potret atau gambaran serampangan dalam menggunakan harta Allah adalah menggunakannya untuk memodoroti kaum muslimin. Untuk membahayakan kaum muslimin yang lainnya. Nah ini bahaya. Harta yang seperti ini kita gunakan. Kaum muslimin sedang kesusahan, malah nyalurin hartanya untuk pembangunan gereja. Masjid samping rumahmu itu masih atapnya brocor kok. Kalau hujan ada air mancurnya kan. Syahdu. Kalau saya ngomong bocor kan kayaknya ngenes banget. Kalau saya ngomong air mancur kan air terjun gitu kan kayaknya naik level. Walaupun levelnya semakin di bawah padahal. Ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan dalam mencari harta. Baik, ini poin pertama yang berkaitan dengan harta pribadi. Ada aturan input dan aturan apa? Outputnya. Outputnya harus kita perhatikan, harus sesuai aturan mainnya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan harta orang lain ataupun rakyat. Nah, sebagian ulama ketika menafsirkan hadis ini, yang dimaksud hadis ini adalah yang kedua ini, yang berkaitan dengan harta orang lain. Tapi sebagian ulama yang lain mayoritas mengatakan bahwa kedua jenis inilah yang masuk dalam ancaman hadis yang Bapak-bapak pegang hadisnya tersebut. Nah, baik kita lihat berkaitan dengan harta orang lain ataupun harta yang dititipkan kepada kita, termasuk di dalamnya adalah harta rakyat, Pak. Ada di sini yang kerja sama pemerintahan, Pak. Ada yang kerja sama pemerintahan. Yang ada apa? Di bawah pemerintah semua. Nggak ada di sini yang kerja sama pemerintah. Kalau ada, syukur-syukur pejabat biar dengar nasihat ini sekalian. Jadi harus diperhatikan harta yang ada pada rakyat. Harta yang ada pada pemerintah milik rakyat. Termasuk diantaranya kalau membeli, jangan beli yang kualitasnya KW. Ini termasuk dalam serampangan dalam menyalurkan harta. Kenapa harus bangun aspal?
Nanti akhir tahun baru dibongkar lagi. Kenapa nggak bangun 10 tahun sekalian? Bukan uangmu kok. Ya kan? Bukan uangmu kok, uang rakyat kan itu. Ini termasuk serampangan, tidak amanah dalam titipan. Kemana sisanya hartanya? Buat hore-hore, jalan-jalan ke luar negeri, dengan istilah apa namanya, studi banding dan lain sebagainya. Enggak seperti itu. Ini adalah mainnya. Jadi siapapun yang diamanahi oleh kaum muslimin untuk memegang hartanya, maka hendaknya dia memegang apa? Hartanya tersebut dan menyalurkannya dengan sesuai aturan mainnya. Ancamannya bagi mereka adalah falahumun naru yaumal qiyamah, bagi mereka nanti neraka di hari kiamat. Di hari kiamat ancaman bagi mereka adalah neraka. Sehingga seorang harus berhati-hati dalam mengurus harta. Ketika bapak-bapak juga diamanahi orang, Pak, ini saya titip untuk fulan dan fulan dan fulan. Jangan tahan-tahan dulu, Pak. Kalau dapat amanah gitu langsung salurkan. Ini kan amanah, Pak. Benar enggak? Sebagian orang kan seperti itu, Pak. Dikasih amanah apa? Tunda-tunda dulu, tahan-tahan dulu. Enggak pergi itu mainannya. Kalau dikasih amanah segera disalurkan, jangan ditahan-tahan. Nanti kalau ditahan-tahan bapak mati gimana? Terus tadi dikasihkan ke keluarga, dipegangnya 5 juta sama keluarga kasihnya 4,5 juta. Nah, yang 500 kemana, Bu? Untuk ngurus jenazahnya. Nah, siapa yang ngamanahin dia megang seperti ini? Siapa yang ngamanahin dia dapat 500.000? 5 juta kasihkan 5 juta. Jangan dikurang. Kemarin saya ngisi khutbah di salah satu Kementerian Dalam Negeri, curhat sama saya. DKM-nya Pak Ustadz, sebelum kita itu dikasih amanah 15 juta sampai ke kita cuma 10 juta. Lalu 5 jutanya kemana? Dipakai untuk keluarganya. Lah kenapa alasannya? Administrasi megang uang. Wah, enak sekali dia megang itu. Bapak-bapak jadi ketua sini DKM-nya nanti dapat kayak gitu, enak sekali cara mainnya. Bapak kenapa ngambil uang? Ini amanah ngelilingin kota infak katanya. Ya. Jadi ini diantara contoh serampangan dalam harta orang lain. Contoh mengelola harta rakyat diantaranya sengaja membeli barang negara atau harta negara dengan membeli barang dengan harga yang murah, kualitas jelek. Tujuannya apa? Biar cepat diganti misalnya. Tadi seperti misalnya kita sebutkan aspal. Belikan kualitas yang bagus, udah pakai sekalian. Ya. Nih, kita kan juga seneng, Pak, ya kan? Sebagai rakyat. Antum sebagai rakyat Jawa Barat kan, ini Jawa Barat maksudnya. Jawa Barat. Jawa Barat aja. Rakyat Jawa Barat ini kan sekarang seneng nih, dibangun-bangun sekarang sama gubernurnya. Ya. Dan ini ada ancamannya khusus. Ancamannya khusus bagi orang-orang yang apa? Diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Ya Allah, siapapun yang diamanahi untuk mengurus urusan umatku dan dia berbuat baik, lemah lembut kepada mereka, maka sayangilah dia, rahmatilah dia, lembutilah dia. Dan siapa yang menyusahkan mereka, fasyaqqa alaihim fashquq alaihi. Siapa yang menyusahkan urusan mereka, urusan umatku, susah juga kan persulit juga urusan dia. Di dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan urusannya global. Sehingga kata para ulama, apa yang dipersulit di situ urusannya, kata para ulama, maknanya adalah dua. Dipersulit kehidupan dunia dan dipersulit kehidupan akhirat. Dan ini doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini maknanya umum, Pak. Siapa yang diberi amanah untuk mengurusi urusan orang lain, kaum muslimin, tapi dia mempersulit, didoakan Nabi untuk dipersulit hidupnya. Urusan KTP gratis, minta bayar misalnya. Dari tadi nyinggung pemerintah terus ya. Tapi bukan tujuannya itu. Tujuannya kita menyampaikan kebaikan sebagaimana yang disebutkan hadis dalam kitab yang kita bahas ini atau hadis yang kita sebutkan di sini. Ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan tanya sama ustadz lain. Ada Ustadz Eri di sana, insyaallah. Silahkan, ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Iya. Kalau misalkan kita mewariskan harta kita ke keluarga atau orang lain, cuma harta itu dipakai buat yang nggak benar gitu, yang misalnya dipakai buat apa-apa atau segala macam, itu yang meninggalnya itu, yang itu Berdosa atau enggak? dapat kebagian dosanya juga, yang ngebagiin diwariskan.
Nah, kalau berkaitan sudah dengan warisan, berarti hak kepemilikan kan sudah putus, ya kan? Nah, itu nanti aturan mainnya tergantung siapa pemiliknya berarti. Berarti dia tidak kebagian hal tersebut. Karena kan warisan kan terserah itu mau bagaimana kan dia punya hak di sana kan. Jadi diberikan. Bahkan ke dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan harta anak yatim. Anak yatim yang ditinggal bapaknya tetap dikasih nggak warisan? Tetap dikasih walaupun dia belum bisa ngelola harta. Tetapi dipegang dulu, diamanahkan sama orang yang menjadi walinya dulu. Nanti ketika dia sudah bisa mengolah baru diberikan kepadanya. Allahu a'lam. Jadi dia tidak tersalur dengan dosanya tersebut. Allahu a'lam. Nah, cukup ya, Pak ya. Cukup. Jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah kita semoga dipanjangkan umurnya dalam kebaikan dan semoga kita berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan dalam membahas kitab yang lainnya. Ini yang dapat kita sampaikan. Ada kapan lagi pertemuan, Pak? Nggak ada lagi. Nggak ada. Ya, yaudah nanti kabarin aja. Baik, ini mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.